Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik, di pagi yang cerah ini insyaallah kita kedatangan salah seorang ustadz da'i dari salah satu organisasi yang dulu. Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Mojokerto dalam rangka silaturahmi kepada kita semua. Ya, ahlan wa sahlan Ustaz. Kaif hal Ustaz? Alhamdulillah. Masyaallah. Rasanya kurang afdol kalau kita itu tidak saling berkenalan dulu Ustaz ya kepada jamaah sekalian. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka Ustadz, saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya dulu Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Imam Nasai. Saya dilahirkan dan dibesarkan di tepatnya di Pondok Gading Mangu, Perak, Jombang. Saya dikader di situ sampai umur 20 tahun kurang lebihnya di situ. Masya Allah, Gitu. Jadi di situ aliran-aliran yang menyimpang banyak sekali. Salah satunya ya yang saya pahami kala itu. Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah. Dan memang di aliran ini kita tidak pernah namanya dikenalkan madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, tidak pernah. Dan tidak pernah tahu gitu. Itu yang buat saya tuh kok alirannya seperti ini. Alasannya itu pelajaran sekolah. Jadi lebih condong ditutup gitu ya. Ditutup. Jadi ditutup dari dunia luar. Ya. Jadi hanya mengetahui pengetahuan apa yang ada pada Ya. ustadznya gitu ya. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan, ada hal yang menarik saya rasa. Karena melihat antum ini luar biasa ya, perjalanan sendiri naik motor, ini fight, ini perjalanan yang tidak sebentar, justru panjang dengan ada misi-misi tertentu di situ. Bayangkan antum berjalan dari Bogor menuju ke tempat ini dengan mengendarai motor. Itu mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan Sat. Ini bagaimana, dalam rangka apa perjalanan antum ini Sat? Ya, pertama saya karena banyak permintaan dari teman-teman hijrah ini untuk anak-anaknya dipondokkan, yang pondoknya itu terakreditasi dengan Harumain gitu loh. Jadi saya melobi beberapa asatidzah yang ada di Pulau Jawa ini. Salah satunya alhamdulillah saya kenal, dari 3 ustadz ini saya kenal. Masya Allah. Dan welcome. Gitu ya. Jadi tujuannya memang untuk menampung teman-teman yang hijrah tadi Ustaz ya. Karena suatu saat nanti bisa jadi dai nanti untuk kedepannya gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Apa namanya? Jadi kita kalau berbicara masalah hidayah itu luar biasa Ustaz ya. Memang hidayah ini bukan hanya sekedar ditunggu, tapi memang kita harus mencari, terus bergerak itu untuk mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang antum jelaskan tadi kan, antum selama belajar di sana 20 tahun kurang lebih sekitar, Ustaz ya. Sejak lahir ya, Masya Allah, sejak lahir sampai tahun 2010 tadi Ustaz ya. 2010 antum di organisasi tersebut, belajar di situ, didoktrin dengan segala macam pemahaman, tertutup dari dunia luar biasa. Terus kemudian ada sesuatu yang sangat ingin kita ketahui Ustaz. Sebab antum ini hijrah. Karena terkadang kan gini, ada seseorang itu hijrah mungkin melalui perantara seorang ustadz gitu kan, melihat ceramah, atau ada seseorang itu dialog dengan temannya yang mantan dari organisasi tersebut, atau mungkin dia belajar gitu. Ya, mungkin antum ada pengalaman bagaimana sampai antum itu bisa hijrah. Sementara kan antum ketahui, antum dari didoktrin dari kecil hingga 2010 itu bukan sesuatu yang sebentar, justru lama. Itu mungkin bisa dijelaskan kepada kawan-kawan kita yang menonton ini Ustaz. Jadi awal mula saya ragu itu sejak tahun 2003 sebenarnya. Karena keraguan saya ini terus muncul karena sikap mereka, perlakuan mereka, muamalahnya mereka itu sangat kontras sekali dengan apa yang dikatakan yang rahmatan lil alamin, itu sangat jauh sekali. Nah, keluarga besar saya itu ada Nahdiyin, ada Muhammadiyah, ada
jamaah tabligh juga ada. Nah mereka tuh setiap momen-momen Idul Fitri, momen-momen kumpulan keluarga itu selalu kumpul. Tapi keluarga inti saya pribadi itu mereka tidak mau untuk membaur atau bermuamalah silaturahim kepada saudara-saudara yang ada hubungan nasab itu. Bahkan ibu saya pribadi dan saudara inti saya itu lebih ke sesama jamaahnya sendiri kalau misalnya ada perkumpulan itu. Nah di 2003 itu saya mengenal sosok yang ngakunya itu kawan semasa di Mekah, kawan pendiri Islam Jamaah yang ada di Mekah. Nah ini beliau ini selama di dalam Islam Jamaah ini selalu tidak pernah tampil, tidak pernah muncul ke permukaan di acara entah itu daerahan di Kediri atau daerahan di Pondok Gede atau mengisi cai di pusat, itu nggak pernah. Dari situ saya mulai bertanya apa yang selama ini cerita-cerita yang tentang kehebatan pendiri Islam Jamaah itu ternyata satu pun beliau tidak pernah membenarkan. Nah dari sini adalah suatu kerancuan dan kebingungan bagi saya, kenapa ada hal begini kok ditutup. Dan fatalnya lagi waktu saya masih SD kelas 3 ya kalau nggak salah, itu kita sudah difahami bahwa di luar kita itu kafir, di luar kita itu ahli neraka, bahkan nyolong kui oleh yang penting gak kewenangan gitu. Jadi ibaratnya tidak pantas itu seekor singa bermahkota emas. Bagaimana mahkota emas itu kita ambil, singa tidak bangun yang lagi tidur kala itu gitu. Luar biasa ya. Seperti itu. Jadi memang pemahaman-pemahaman yang diajarkan di dalam itu sungguh di luar ya, maksudnya di luar nalar kita gitu kan. Karena sebagaimana banyak sekali juga hal-hal ini ditanyakan kepada orang-orang gitu kan. Dan ini seringnya terjadi gitu Sat. Jadi ada yang ketika datang ke tempat tersebut, ke masjid tersebut ya. Jadi mereka itu merasa kok berbeda dengan masjid-masjid yang lain, baik dari segi suasananya, orang-orangnya, terus kemudian ketika mereka sholat di situ, itu kok setelah sholat seperti habis terkena najis tempat sholatnya, terus kemudian azannya Ustadz tidak dikeluarkan ketika waktu sholat dan lain sebagainya. Bahkan yang saya perhatikan, yang saya lihat ada kemiripan antara akidahnya dengan akidah Syiah. Dari segi kalau Syiah mungkin taqiyah, kalau ini saya lihat ada seperti unsur tidak dibolehkan untuk berbohong demi kebaikan. Itu betul Ustaz? Betul. Jadi landasan akidah Islam Jamaah itu yang saya anut kala itu ada fatonah, bitonah, budi luhur. Fatonah itu artinya cerdas menghadapi kondisi dan keadaan. Bitona artinya ya sistem Syiah itu taqiyah, boleh berbohong lihat mulai di hati. Budi luhur supaya dinilai baik. Jadi kita harus berperilaku ganda atau berkepribadian ganda. Bagaimana menghadapi orang luar, bagaimana menghadapi sesama jamaah, itu pribadi ganda. Kita harus disetting begitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi memang sudah terprogram Ustaz ya. Jadi agak golongan ini sudah memprogram memang gitu ya. Dari segi pemahamannya ya. Sungguh luar biasa. Dan yang susah membedakan juga adalah penampilan. Ya. Nah, ini juga agak-agak sedikit susah untuk dibedakan Ustaz. Jadi terkadang kita melihat, wah, ini hampir sama seperti kita gitu kan. Tapi di sisi lain pemahamannya berbeda. Justru ada seorang, ini pengalaman dari saya, pernah saya ditanyakan seseorang, Mas, masjid yang dekat rumah sampean itu apakah masjid yang seperti masjid tanda kutip seperti masjid tersebut? Oh enggak, saya bilang, saya bukan Pak, ini masjid umum, silahkan siapa saja boleh sholat, tidak mengenal golongan dari mana saja. Berarti menunjukkan kesannya penampilan yang mereka tampilkan itu sama dengan penampilan kita. Itu kenapa Ustaz? Apakah ada alasan-alasan tertentu? Kan kalau kita lihat dari golongan-golongan lain, mereka mempunyai ciri khas sendiri dari segi penampilan ya kan gitu saja. Kalau dari golongan lain punya ciri khas sendiri dari segi penampilan, tapi ini kok penampilannya itu betul-betul terkesan kayak dimanipulasi. Sengaja apakah untuk beradaptasi dengan masyarakat atau mungkin biar membuat fitnah ke golongan tertentu gitu Ustaz.
Ya, saya waktu itu ya memang mereka tuh kelebihan dalam pemahaman mereka tuh celana dia tidak isbal ya, celana tidak isbal, dan mengklaim dirinya pertama kali yang mengenakan kerudung gitu, dan paling bisa menjaga najis. Tapi menjaga najisnya ini luar biasa, cara memperlakukannya itu luar biasa. Protek sekali gitu. Protek sekali, bahkan di daerah di Makassar itu saking menjaganya, dalam istilahnya mereka itu saking mutawariknya menjaga dalam najis itu, beli roti tawar. Roti tawar itu dia tidak langsung makan. Roti tawar itu dikupas dulu. Apa itu? Yang saringannya itu. Iya. Habis itu memang dibilas dulu pakai air. Nanti setelah itu dijemur kering baru dimakan. Alasannya ini kan yang membuat orang kafir. Kita ini tangannya habis pegang apa itu, sampai hal seperti itu mereka sangat hati-hati. Bahkan di kereta jarak jauh dari Surabaya ke Jakarta itu bagaimana jangan sholat, karena bangkunya di kereta, kamar mandi semua najis semua. Jadi jangan sholat, dan itu saya praktekkan memang selalu nggak sholat sampai nanti di rumah sampai tujuan kita baru bayar 17 rakaat serasa sholat taraweh gitu. Bagaimana jangan sampai kencing di kereta. Jadi luar biasa begitu, jangan kencing dari seharian tuh seperti apa. Itu begitu. Jadi pemahaman itu betul-betul didoktrin betul kepada jamaahnya gitu saja, sampai segitunya ya. Jadi mereka menganggap kalau di luar golongan kami ya sudah kalian adalah kafir, dan termasuk kafir berarti kalian najis. Makanya tersiksa sekali kita, apalagi kalau misalnya berpergian jarak jauh bertepatan hari Jumat. Nah, kita harus cari masjid yang bermerek Islam Jamaah. Kalau nggak ada ya nggak sholat. Padahal safar sendiri kan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Betul. Dimurahkan untuk bisa ada rukhsah ya? Untuk sholat zuhur. Itu sampai begitu. Luar biasa sekali berarti ya pemahaman yang dibuat ini. Ya. Justru maka dari itu sebenarnya banyak juga akhirnya kan jamaah-jamaahnya berpikir akhirnya ya. Betul. Berpikir kok makin lama makin nyeleneh, makin lama makin gak jelas. Kok bisa seperti ini ya. Dan mereka pun takut ketika jamaahnya ini makin lama makin bertanya-tanya, kemudian pengen cari tahu. Justru lebih takut lagi termasuk kepada orang-orang yang mantan. Ya kan, mantan justru ini membawa masalah bagi mereka karena akan dia jelaskan, dikupas secara detail tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada golongan tersebut. Bahkan sempat terjadi juga antara anak dan seorang bapak, anak dan ibu keluarga itu saling bercerai-berai. Dalam artian ketika bapaknya hijrah, bapaknya dikatakan oleh anaknya, subhanallah, bapak itu sudah kafir. Sampai segitunya pemahaman yang didoktrin itu. Jadi memang dari sini saat bisa dilihat bahwasanya memang sudah jelas sekali ya kesesatan yang yang dimiliki oleh golongan tersebut. Sekelas seorang anak kepada seorang bapak itu sampai anak itu mengatakan bapaknya kafir. Luar biasa. Nah, pertanyaannya Ustaz, apa yang diajarkan dalam golongan ini? Jadi sehingga pengikutnya itu betul-betul fanatik luar biasa. Ibarat saya kata begini, kalau dia seorang yang punya kewenangan, punya duit, punya kekuasaan, ya kan, itu bisa dia bayar. Saya keluarkan duit, kamu harus fanatik ke saya, itu bisa saja. Tapi kalau golongan ini, apa yang dia lakukan sehingga orang itu bisa fanatik, yakin bahwasanya ini kunci selamat? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kita itu di dalam Islam Jamaah itu memang kalau sudah beda faham dengan luar, bahkan kalau orang tua kita pun di luar itu bukan Islam Jamaah, kita diharamkan untuk berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertama. Kedua, umpama orang tua kita ini Islam Jamaah, anaknya bukan Islam Jamaah, umpama orang tuanya ini meninggal, seumpama 5 anaknya, yang Islam Jamaah 2, yang 3 bukan, maka yang berhak mendapat waris adalah 2 ini. Sedangkan 3 ini nggak dapat. Adapun untuk menyiasati supaya tidak dicurangi atau tidak dibagi waris, 2 ini bersepakat untuk meniatkan bayar sedekah saja. Begitu. Dan saya pun dari 6 bersaudara itu
Saya anak keempat dari 6 bersaudara yang tidak diakui anak oleh orang tua saya sendiri. Alasan kafir, sudah murtad, sudah menjadi anjingin neraka. Dan itu hebatnya di Islam Jamaah. Jadi istilahnya ada mantan anak dan mantan ibu. Kalau mantan pejabat, mantan pacar, mantan suami, mantan istri itu ada. Tapi kalau di Islam Jamaah itu luar biasa. Mereka mencerai-beraikan hubungan antara keluarga. Begitu. Dan saya betul-betul waktu saya pasca rujuk dari Islam Jamaah ini, betul-betul namanya sebatang karet saya merasakan. Saya tidak diakui, saya diusir dari rumah. Fasilitas semua saya ditarik. Bahkan sebelum itu saya dibawa ke psikiater. Jadi mantan-mantan ini kok saya bilang oleh mereka diklaim tuh gila. Gila gitu ya. Gila. Karena menganggap di luar kita ada harapan mau surga. Gitu. Bahkan saya pribadi dibawa ke psikiater. Dianggap sudah psikisnya terganggu. Alasannya begitu. Dikarenakan keluar tadi dianggap kejiwaannya terganggu. Iya, kejiwaannya terganggu. Berarti ada masalah gitu ya. Iya. Nah, maka mereka itu kuat sekali dalam doktrin berarti Ustaz. Dalam artian begini Ustaz. Doktrin apa yang disampaikan atau diberikan kepada jamaahnya sehingga jamaahnya itu berkeyakinan ini sesuatu yang benar. Karena begini, sempat saya lihat atau saya baca bahwasanya ada jaminan bahwasanya ketika mereka ikut golongan ini jaminan masuk surga. Mereka tuh punya dalil begini. Man amila lillahi fil jamaah qabilallahu minhu wa in akhta'a ghafarullah. Itu jamaah itu yang mereka klaim sendiri ya, kita ini. Sebaliknya wa man amila ya badzagil firqa lam yataqabbalillahu min fa in asoba lam yataqabbal maq'adahu minan. Itu mereka pakai dalil itu. Bahkan kenapa alasan mereka mengkafirkan di luar itu adalah mereka pakai la islama illa bil jamaah wal jama'ata illa bi imaro wala imarata illa bil bai'a wala bai'ata illa bit ta'ah. Jadi pakai dalil itu. Yang jelas dalil itu yang jelas-jelas doib, bukan sahih, tapi buat rujukan. Dan saya masih ingat pembicaraan atau wejangan dari Amir kedua Islam Jamaah. Beliau pernah nasihat begini di acara daerahan. Seluruh rujukan hukum di dalam jamaah ini harus memakai dari kutubus sittah. Adapun luar kutubus sittah itu sebagai perbandingan. Lah, kita kalau mengutip la islama dan la yahillu itu bukan dari kutubus sittah, di luar kutubus sittah. Berarti harus menyalahi omongannya sendiri. Gitu. Jadi banyak kerancuan-kerancuan bahwa kita paling benar. Kita paling benar pun saya pribadi nggak pernah diajari tauhid, nggak pernah. Dan saya tidak pernah namanya diajari madhab, apalagi bahasa Arab, tidak pernah. Alasannya bahasa Arab, untuk apa belajar bahasa Arab? Nanti di akhirat kita sudah otomatis bahasa Arab secara otomatis tanpa kursus. Itu begitu. Dalilnya begitu. Jadi cara untuk memahami pembelajarannya atau cara memahami agama yang dipahami oleh mereka itu seperti apa, Ustaz? Ya, ada namanya sistem mangkul itu. Mangkul jadi dimaknai satu-satu. Man barang siapa atau yang taat Allah dimaknai, dan 1 tahun itu Quran khatam. Itulah daya tarik mereka, daya jualnya supaya laris itu dengan Quran dimaknai tanpa belajar nahwu sorof. Contoh seperti di ijazah mubalek saya ini. Di sini ditulis ada nilainya, tapi saya tidak pernah belajar. Contoh al-hadis dan mustolah. Apa itu al-hadis dan mustolah? Tapi ada nilainya. Ada nilainya gitu ya. Terus nahwu sorof, saya tidak pernah belajar nahwu sorof. Apa itu nahwu sorof? Dan ada usul fikih. Nah, di dalam Islamnya usul fikih. Usul fikih itu apa? Oh, mungkin faqihun wahidun ala asyadu ala syatu min alfi abid. Oh, mungkin kefahaman kali, mungkin. Tapi faktanya saya nggak tahu, tapi ada nilainya. Subhanallah. Ada nilainya. Ya inilah, di ijazah aja mereka bohong loh. Di ijazah. Jadi sampai segitunya ya. Jadi untuk mendapatkan nilai itu mereka memanipulasi. Iya. Subhanallah. Itu tidak pernah diajarkan. Nggak pernah. Bahasa Arab aja yang dasar, ilmu dasar tidak pernah diajarkan. Bahkan yang saya rancu sekali waktu ujian Eptanas dulu. Ada pertanyaan, sebutkan 4 madhab itu apa?
Saya nggak ngerti apa 4 mazhab. Saya tulis saja Imam Nur Hasan, saya tulis. Karena saya tidak tahu. Gitu. Karena tidak pernah diajarkan. Tidak tahu. Saking tidak pernah diajarkan tentang masalah perkara-perkara yang seperti itu. Sebenarnya itu kan perkara dasar. Betul. Ya, tetapi karena tadi ya mungkin ya untuk menjaga kelestarian kelompok tersebut, sehingga ditakutkan nanti ketika jamaahnya nanti mempelajari, dikhawatirkan nanti banyak jamaah yang keluar. Iya, betul. Itu ya. Dan memang kita tidak boleh mengkritisi suatu ijtihad atau kebijakan dari mereka. Kita nggak boleh mengkritisi. Paten berarti Ustaz ya. Iya. Apapun yang dikatakan mereka itu sesuatu yang benar. Dan mereka sistem pakai ilmunya tuh pokoknya ngene, mangkule ngene ya wis ngene. Marmut enak iwae, wong manut enak awae. Selalu begitu. Selalu begitu. Jadi dalil yang digunakan oleh pokoknya gitu ya. Pokoknya. Adapun kalau misalnya kayak seperti Ustadz Khalil Bustami yang sebelumnya adalah Ustadz Mauludin Ahyar diklaim murtad, udahlah, nggak perlu ngurusi orang-orang yang di atas, itu urusan mereka. Yang penting kita ngaji tertib, ada uang kita bayar persenan, nggak ada ya nanti mati kita disolati. Gitu. Jadi untuk menghilangkan tanda tanya dalam perasaan jamaah gitu Ustaz ya. Subhanallah. Dan memang bidikan-bidikan perekrutan mereka itu untuk masuk dalam Islam jamaah itu orang yang awam, minim agama, tapi berduit. Banyak duit. Kalau yang rodok-rodok nggak banyak duit, yang biasa-biasa itu nggak bakal direkrut. Tenang aja, nggak bakal. Nah, ini menarik ini. Cara mereka merekrut. Nah, ini menarik. Otomatis kan punya trik-trik sendiri. Nah, kebetulan saya dai ya. Iya, ini yang menarik. Dainya. Jadi kita tuh kalau misalnya mendekati seseorang atau orang yang pro dengan kita target dulu 3 bulan. Kita ajari kitab sholat, kitab cara sholat, cara berwudu, cara mandi junub dan lain sebagainya. Tapi kita pantau, kita punya plan target 3 bulan. Setelah 3 bulan ini mereka antusias dan makin bagus dalam rajin dalam ikuti ajaran-ajaran kita, nanti bulan keempat kita kaji dengan bab imaro tentang keamiran. Nanti kalau 3 bulan dipantau, kalau 3 bulan ini oke, mau dan condong, nah bulan keempat kita ada program namanya peramutan. Peramutan. Nah, peramutan ini ya kalau saya bilang doktrin ya, brainwash itu. Dengan bilang begini, Pak, seluruh amalan kita itu kalau tidak dilandasi dengan satu ini, ibarat tuh amalan kita tidak sampai pada Allah, Pak. Baru nyangkut di awan-awan. Jadi amalan kita itu tidak sampai pada Allah. Bagaimana bisa nyampe pada Allah? Ya, kita ikuti satu ini, Pak. Karena kita meyakini dalil man mata qabalal bai'ah fi man mata laisa fi uniki bai'atun mata metatan jahiliyah. Jadi kalau kita tidak bai'at, Pak, itu kita matinya jahiliyah. Jadi kita harus bai'at dulu. Gitu. Nah, kalau sudah kita bai'at, Pak, seluruh amalan kita mau dari puasa, sholat, zakat, kalau dengan bai'at semua amalan diterima. Bahkan syahadatnya tidak sah, sholatnya tidak sah, puasanya, hajinya semua tidak sah, zakat tidak sah kalau belum ada bai'at. Jadi landasan bai'at inilah yang utama untuk mengesahkan Islam seseorang, bukan syahadat. Syahadat itu tidak sah kalau belum bai'at. Nah, di bai'at sendiri itu ada kata-kata yang saya agak sanksi dan agak rancu. Kita kalau mengadakan bai'at di Kediri itu kita dikumpulkan, di doktrin sebanyak-banyak di situ. Nah, pas ada acara bai'at berdiri itu, kita suruh berdiri. Kita suruh mengucapkan, jadi ada juru bicara untuk berbicara di dalam bai'at itu. Mengatakan begini, saya berbai'at kepada Bapak sebagai amir saya, imam saya, dan penuntun saya ke dalam sorga. Nah, kata-kata itu yang saya, kok bisa penuntun ke dalam sorga? Gitu. Jadi mereka meyakini bahwa Nur Hasan atau Madigol ini sebagai juru selamatnya mereka. Kunci surganya. Iya. Bahkan mereka ada cerita di dalam mereka, besok Lur, nanti di akhirat Bapak Haji Nur Hasan kita ini akan diberi wahyu oleh Allah. Nanti
Bapak Haji Nur Hasan akan tahu jamaahnya mana yang tertib 5 bab dan mana jamaah yang murtad dari jamaah. Dari situlah Bapak Amir kita akan memberi kita syafaat. Itu nasihatnya begitu. Cerita krofatnya. Iya. Padahal Nabi sendiri saat ajak umatnya minum telaga Kautsar, ada segolongan umatnya dihalau. Iya, betul. Karena Nabi tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Ini kok diberi wahyu, berarti kan melebihi. Ya, melebihi kapasitas seorang Nabi. Melebihi. Bahkan nasihatnya Bapak Amir kita ini sebelum dijadikan Amir, punggungnya dan ubunya itu diusap oleh Allah. Subhanallah. Wih, ngeri. Ngeri sekali. Image-image seperti itu. Jadi bahkan saya digading sendiri waktu saya diajari itu ngomong begini, tenang para saudara jamaah. Nanti kalau kita di akhir masuk neraka, Bapak Amir kita itu bakal protes pada Allah, memintakan kita masuk ke dalam surga. Kok bisa? Sedangkan para nabi sendiri itu takut pada Allah. Ini kok diprotes? Serasa mahasiswa demo di depan gedung MPR DPR. Dia mempunyai kewenangan itu. Kok aneh gitu? Allah kok didemo? Gitu. Bisa memprotes gitu ya, sampai punya kewenangan gitu. Subhanallah. Berarti ini mereka itu pakai ilmu cocoklogi. Ya. Ada istilah mereka itu nggak paham difaham-fahamkan, nggak masuk dimasuk-masukkan. Gitu. Yang penting cocok gitu. Iya. Subhanallah. Saya begitu. Jadi mana kita bisa paham kalau ya begitu. Jadi mana dalil-dalil yang seperti yang Sintani wasabu'una finnar. Mereka mengklaim itu kafir. Bahwa hidatun fil jannah wa jama. Ya kita ini. Ya. Gitu. Jadi mereka mencari dalil-dalil yang mana dalil ini sebenarnya maknanya tidak begitu, tapi mereka cocok-cocokkan. Sebenarnya Quran hadisnya mereka betul, tapi pemahamannya, akidahnya yang jauh dari. Betul. Jadi mereka memahami sesuai dengan apa yang ada pada otaknya gitu kan, untuk menguatkan dalil tentang mereka. Contoh tadi masalah baiat itu kan, jadi diberikan pemahaman kepada orang-orang sehingga orang itu mengetahui, oh ternyata kalau tidak baiat, mati dalam keadaan jahiliyah, kita tidak masuk surga. Mungkin maknanya padahal bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi karena pada posisi itu mereka Islam jamaah, mereka menganggap kita lah paling benar. Inilah Islam jamaah yang sebenarnya. Yang paling lucu lagi ada cerita di tahun 2005-2006. Itu saya satu kereta duduk perjalanan dari Bandung ke Sragen. Saya turun di Sragen. Orang yang saya kenal ini turun di Solo Jebres. Jadi dalam perjalanan itu saya prospek orang ini, sampai orang ini tertarik dengan apa yang saya katakan. Karena saya dulu dai ya, jadi tugasnya itu mengajak orang. Akhirnya saya janjian, terus ketemulah di salah satu tempat Solo di daerah belakang Juruk itu, di Palur. Saya lobby, akhirnya saya bilang, selama ini ngajinya di mana? Di Islam Jamaah Bang, katanya. Akhirnya saya lobby dai-nya di situ, saya minta untuk diramut sampai jadi. Bulan depannya orang ini telepon saya, Bang, sekarang saya di Kediri nih Bang, ada apa? Saya udah beat. Terus saya bilang, alhamdulillah nanti kita di akhirat satu surga. Jadi pede sekali gitu mengklaim sudah ya. Setelah saya rujuk dari kesesatan ini, orang yang saya rekrut tuh saya cari, nggak mau ketemu dengan saya. Padahal yang merekrut keluar, yang malah nggak keluar gitu kan. Jadi karena sudah pemahaman yang tadi doktrin itu saking kerasnya doktrinnya tadi itu, sehingga tadi antum yang merekrut malah antum keluar, tetapi dia yang direkrut yang nggak mau keluar gitu kan. Padahal antum kalau dibilang itu pentolannya lah ya, tapi tahu sudah segala beluknya tentang Islam jamaah, tahu kesalahannya, tapi dia malah berpaling. Kita dikasih apa ya, yel-yel atau slogan-slogan di dalam Islam jamaah, mungkin belum pernah dengar ya. Berambang diombioi, angger lawang dienggoi, onde-onde jejer loro, budal ijen mulai wong loro, onde-onde jejer loro, yen kue orang merene, aku sing merono. Ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan, surga pasti. Gitu. Jadi yel-yel ini luar biasa. Penyemangat yang luar biasa. Yang di ujungnya itu surga pasti gitu ya. Gitu. Dan itu luar biasa. Dan uniknya Islam jamaah ini, yang saya perhatikan, di mana mereka berpijak
pasti ada masjid di situ. Pasti ada masjid, dan masjid ini mereka bangun atas jerih payah mereka sendiri. Iya. Jadi bukan minta dari bantuan dari di luar jamaah mereka. Betul. Minta donasi dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita ketahui kan, kalau itu hal biasa mungkin. Betul. Kita mendirikan masjid, share flyer, donasi dan sebagainya. Ini enggak. Itu sampai segitu kuatnya uangnya, Sob. Itu dari mana sebenarnya, Sob? Keuangan. Uangnya itu ya mereka dari individu Islam Jamaah itu kan. Kalau saya total itu untuk penarikan untuk ke pusat aja itu 10%. Itu belum daerah, desa, kelompok. Kita total itu kurang lebih 35% tiap bulan. Tiap bulan 30%. Iya. Dari keuntungan atau dari omset ini, Sob? Dari penghasilan individu jamaahnya. Itu belum lagi nanti ada Idul Adha, itu mereka diwajibkan. Jadi yang sunnah diwajibkan. Yang sunnah diwajibkan. Makanya mereka itu bisa sampai bisa mendirikan masjid dan lain sebagainya. Dan mereka punya bunker itu. Ada bunkernya. Saya pernah masuk. Di setiap daerahnya ada atau di Kediri. Ada bunkernya. Subhanallah. Satu-satunya ormas Islam punya bunker hanya mereka. Mereka itu. Muhammadiyah yang segitu besar, Nahdliyin yang segitu besar. Itu bunker atas nama mereka sendiri. Ya. Dan diakui oleh negara atau mungkin memang sendiri ya, atas golongan mereka aja ya. Iya. Tempat penyimpanan uang itu ya. Dan mereka kan kalau ormas Nahdliyin, Muhammadiyah dan lainnya kan mengadakan kongres tuh setahun sekali. Mereka enggak. Sebulan sekali. Kongres sebulan sekali. Nama istilah itu daerahan. Nanti setiap daerah itu store. Dan daerahan itu saya bilang storan kok sebenarnya, bukan untuk ceramah, storan aja kok. Garis besar itu storan itu ya. Cuma diiming-iming tadi dengan ceramah itu ya. Karena kan bukti setorannya itu adalah didoktrin begini. Kita sambungnya jamaah terhadap Bapak Amir dengan kita membayar persenan. Seumpama kita nggak bayar persenan itu sebagaimana makan ayam, sak bulu-bulunya, sak kotoran-kotorannya, sak kandang-kandangnya. Jadi kalau kita persenan, hak kita persenkan itu sebagaimana makan ayam, sak bersih dari bulu, dari kotoran dan dari kandang, seperti itu. Subhanallah. Itu mereka pakai doktrinnya seperti itu ya. Jadi berarti yang makan kotoran, bulu, dan kandangnya siapa berarti? Amirnya. Ya itu. Subhanallah. Itu doktrin yang luar biasa. Doktrinnya begitu. Padahal saya cari rujukannya itu nggak ada. Nggak ada. Ibarat persenan dibayar sebagaimana makan ayam, sak bulu-bulunya, sak kotoran, sak kandang-kandang itu dari mana? Itu kan hanya bentuk mengada-ngada. Ya, dicari-cari. Itulah hebatnya Islam Jamaah itu, yang tidak ada jadi ada. Yang tidak ada bahan jadi ada, apalagi yang ada itu digoreng luar biasa sehingga menarik jamaahnya gitu ya. Jadi jamaahnya tertarik, oh ya pemahaman ini justru luar biasa benarnya. Makanya mereka itu untuk beradaptasi dengan warga lingkungan atau masyarakat lingkungan agak kurang ya Ustaz ya. Sosial mereka kurang ya. Kurang sekali. Kan ulama di Islam Jamaah hanya Nur Hasan aja, nggak ada lain. Nur Hasan terus yang selalu dipuja-puja. Jadi kan jadikan runut itu Nur Hasan itu. Iya. Bahkan kita di Islam Jamaah itu diwajibkan menanam 4 pohon karena ijtihad. Besaran, turi, jarak, asem. Nah ini ada makna filosofi dari tiap-tiap pohon ini. Besaran artinya beat, turi artinya taat, asem artinya amir, jarak artinya jamaah. Itu tiap individu di ijtihad nanam 4 di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, tapi nampaknya ijtihad itu belum seluruhnya bisa dipraktekkan gitu. Subhanallah, luar biasa. Jadi memang kesesatannya luar biasa, sangat-sangat jelas sekali. Makanya mereka takut terhadap mantan-mantan Islam Jamaah ketika menjelaskan tentang perkara ini. Maka banyak yang yang terbuka wawasannya dikarenakan kesesatan-kesesatan yang tadi itu. Yang lebih fatalnya lagi tuh nanti ini sebentar lagi Ramadan ya. Betul. Itu mereka ada tradisi pengajian tobat namanya. Pengajian tobat. Nah, pengajian tobat itu mereka lakukan surat tobat, itu ada surat tobat mereka itu. Surat tobat dilakukan sebelum Ramadan karena alasannya nanti Ramadan supaya kita bersih dari dosa, kita tobati. Dan tobat itu
Ya tergantung dia orang mampu atau tidak. Kalau misalnya mampu dia bayar pakai duit. Dan itu ada kalkulasi jumlah dosanya apa. Jadi dia sebutkan dosa-dosanya di sini. Sebutkan. Saya telah melakukan ini. Kepada yang terhormat Bapak Amir di tempat saya menyatakan nama, alamat, mengakui kesalahan saya yaitu. Ada tulis satu-satu. Nah, rincian dosa itu ada tabel-tabel harga dan ada tabel-tabel kalau nggak pakai duit. Itu ada. Seperti onani. Itu 180.000. Waktu era itu 60.000. Ada daftar harga. Ada. Zina 180.000 dikali 6. Nah, mengguguran janin 1.800.000. Hubungan suami istri di bulan puasa siang hari, istilah mereka kopungan 700.000. Hubungan suami istri pakai alat kontrasepsi 350.000. Salaman bukan mahramnya 10 biji perangko kilat. Kalau dulu zaman saya Rp500 perangko kilat, atau sekarang berapa? Naik motor tidak ada SIM, kafarohnya seharga SIM setempat. Subhanallah. Begitu. Menikah yang bukan sesama Islam jamaah itu dihukumi menikah dengan hewan. Ulaika kal an'am balhum adol. Jadi mereka hewan favorit mereka tuh 2, babi dan anjing. Anjing itu 2 ini. Dan saya kerap kali dihina-hina babi, anjing, monyet sering. Sampai saya request, "Mbok ya sekali-sekali jangan babi, anjing, monyet lah." Ada dinosaurus, ada kudanil, ada jerapah, ada gajah kan. Enak. Hinaannya tuh enak gitu. Tapi kalau anjing, babi, salahnya apa mereka ini? Seperti itu. Subhanallah. Jadi memang ketika ini saya agak melihat hampir mirip dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Ketika mereka ingin bertobat, mereka menyampaikan kepada pastor atau pendetanya, saya telah melakukan begini. Berarti ini hampir ada gabungan dari berbagai macam agama, Ustaz ya. Ada. Secara mereka mengetahui atau memang mereka tidak mengetahui sebenarnya ini sebenarnya gabungan dari berbagai macam agama. Nggak tahu. Justru kan perekrutan terhadap mereka itu yang dimasukkan itu kan orang-orang yang tidak tahu agama. Tidak paham agama. Ke sana ya. Iya. Tidak tahu agama, betul-betul nol gitu ya. Bahkan kami ini yang hijrah ini, mantan-mantan ini selalu dihina begini. Kamu dulu di pengajian bisa baca Quran, bisa baca tulis apa dari jamaah ini. Kok sekarang kamu jelek-jelekan pengajian? Saya jawab, dulu Haji Nur Hasan juga sama kayak kita, Bu, saya bilang. Karena apa? Haji Nur Hasan sebelum ke Mekah, beliau belajar basic Islam dari Nahdiyin, Ibu. Dari Nahdiyin. Terus pergilah ke Mekah selama 10 tahun. Nah, pertanyaan saya di sini 3, Ibu. Apakah Nahdiyin yang mengajarkan mengkafir-kafirkan orang? Tentu tidak. Apakah Mekah Madinahnya mengajarkan mengkafir-kafirkan? Tentu tidak. Kok pulang-pulang Nur Hasan ini mengkafir-kafirkan guru-guru yang dia pernah belajar terhadap orang-orang NU? Berarti kalau saya bilang ini faktor ketiga, Ibu, human error. Gitu. Jadi perlu diruqyah ini sepertinya. Ada sesuatu dengan di otaknya gitu ya. Iya. Subhanallah. Karena mendirikan sebuah ini kan organisasi tersebut kan sudah lumayan lama, Ustaz, pastinya ya. Iya. Dan pencetusnya tadi Nur Hasan itu ya. Betul. Karena mendirikan sebuah organisasi yang organisasi ini memang sudah sering digonta-ganti namanya. Betul. Dari ini dan fatwa MUI sudah turun ini ke ini segala macam. Karena untuk mendirikan organisasi ini nggak mudah. Betul. Dengan pemahaman dan orang-orangnya itu aja, ganti-ganti nama orangnya itu aja. Itu orangnya itu aja. Maksud saya begini, mendirikan pemahaman yang baru di kalangan yang memang sudah yang notabene sudah paham lah tentang hukum-hukum agama yang lain secara dasar, kok bisa sampai sebegitu terkenalnya ini. Di mana-mana pasti ada, seluruh Indonesia, hampir di seluruh tempat. Jadi jamaah ini kalau kita lihat di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Apakah memang ada utusan-utusan tertentu? Dalam artian memang sudah didoktrin atau belajar langsung dengan Nur Hasan tadi? Belajar langsung didoktrin, diberikan pemahaman-pemahaman untuk diutus kamu masuk ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini. Ada seperti itu ya. Ada, karena setiap wilayah kan mereka tuh Islam jamaah sistem negara dalam negara. Iya, betul. Dan
Dan saya sebagai dai itu dai yang dibentuk untuk menjadi pelurunya Bapak Amir. Jadi di mana diletupkan, diterjunkan, dia harus meledak. Meledaknya itu artinya mengeluarkan duit-duit untuk persenan itu. Gitu. Jadi antum berarti sudah sempat ketemu sama Nur Hasan itu? Enggak ketemu pas kecil. Saya ketemu dengan Abdul Dohir dengan. Oh, jadi antum tidak belajar langsung dari Nur Hasan tadi saja? Ibu saya yang belajar. Kenapa sih dinamakan Muhammad Imam Nasai? Itu ada riwayatnya. Jadi ibu saya waktu ada asrama di Kediri, Sunan Nasai Jilid 1, itu yang beri pemangkulan Pak Dohir. Waktu itu ibu saya lagi mengandung saya. Begitu saya lahir, dinamakan Muhammad Imam Nasai. Gitu ya. Jadi ada yang lebih ngeri lagi adik saya ini 2 tahun setelahnya. Begitu Nur Hasan wafat, karena ibu saya fans berat dengan Nur Hasan, fans Nur Hasan Club lah ya. Adik saya dinamakan Nur Hasan. Saking fans beratnya. Sebenarnya Nur Hasan itu bukan nama asli itu. Nama aslinya itu Madigol. Itu supaya ngetren lah namanya siapa. Karena kalau Madigol mungkin kita katakan asing ya, atau ke barat-baratan gitu ya. Baik, berarti saat ini keluarga bagaimana saat? Apakah sudah kembali, sudah rujuk semua? Belum semua. Berarti dari keluarga ini baru antum aja yang rujuk? Atau? Iya, baru saya sih. Berarti muamalah antum dengan keluarga sudah tidak ada, putus berarti saat ini? Putus. Jadi antum sudah tidak dianggap anak lagi gitu ya? Iya. Subhanallah. Jadi sementara ada mantan anak, ada mantan ibu ya? Ya, ada mantan anak, mantan ibu gitu ya. Islam Jamaah itu ada mantan anak dan mantan ibu. Jadi tidak ada istilahnya kita ini keluar dari Islam Jamaah itu dengan enak, itu nggak ada. Pasti nggak enak. Namanya kita dakwah itu pasti nggak enak. Betul. Jadi tantangannya emang itu. Sampai saya punya istri, lucunya lagi istri saya ini, saya belum ceraikan, istri udah nikah lagi tuh, terjadi loh. Subhanallah. Terjadi. Mantan istri antum? Iya, jadi saya belum poligami, istri udah poliandri. Jadi ibarat Formula E ini, saya kalah dulu. Iya, antum disalib duluan gitu ya. Iya. Subhanallah. Saking rusaknya pemahaman ini. Iya. Subhanallah. Karena memang waktu kami dipisah itu, jadi lucunya gini, waktu saya dimurtadkan di Islam Jamaah 17 Oktober 2010, saya dimurtadkan. Saya pulang ke Gading. Karena momen Idul Fitri dan saya harus pulang. Tujuannya saya ingin mendakwahi istri, saya perlahan-lahan tidak frontal. Singkat cerita, mereka tuh sudah aneh melihat perlaku saya terhadap ini aneh. Saya sholat di situ, sampai ada yang meludah depan saya, sampai ada yang mengatakan ngomong Jawa, iku arek iku gak ngerti dosa ta sholat ning kene. Sampai kamu gak ngerti dosa ta sholat di sini. Jadi ada pancingan-pancingan supaya saya tuh bereaksi gitu. Ya, saya tidak hiraukan mereka-mereka yang anggap aja di netizen haters lah yang nggak suka dengan saya. Terus pas momen Idul Fitri hampir tidak ada orang yang datang ke rumah. Jadi istri sampai ngeluh, "Mas, kok nggak ada yang datang ya?" Gini. Jadi saya bilang bagus. Nggak ada yang datang, bagus. Jadi kue-kue yang di rumah jadi utuh, nggak cepat habis, bagus. Kan makin banyak tamu makin habis. Iya, betul. Ya kita makan sendiri aja, bagus lah. Jadi saya nggak pusing untuk mereka nggak mau ketemu dengan saya, nggak masalah. Nah, anehnya lagi setelah saya meninggalkan Gading karena faktor maisha, 2 minggu setelah itu istri disidang oleh pengurus. Berarti istri belum tahu kalau antum ini sudah tahu. Istri disidang oleh pengurus. Kan saya dan istri SMS, waktu itu masih zaman SMS ya. "Mas, sekarang saya disidang oleh pengurus mempersoalkan Mas masih jamaah atau bukan." Saya bilang aja saya masih jamaah sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat, bilang aja begitu. "Iya Mas." Saya bertanya kembali ke istri saya, "Loh, di saat saya di Gading 5 hari waktu itu di Gading, kok mereka nggak manggil saya?" Kan biang kerok atau provokator dianggapnya kan saya, harusnya kan saya yang dipanggil. Padahal saya sholat di masjid mereka. Setidaknya kalau mereka ada hajat atau perlu dengan saya, kan setidaknya mereka manggil saya. Ini nggak ada. Ya, sistem Yahudi mereka yang buat saya pakai. Saya lihat nih. Nah, dari situ istri itu sudah lain. Setelah saya pulang tuh istri sudah lain. Udah layaknya tamu, dikasih minuman gitu, udah layak tamu. Saya pegang sudah nggak mau, saya sentuh udah nggak mau. Jadi pelayanan istri sudah berubah. Udah beda total. Ya. Ketika setelah disidang kemudian berubah total situ ya. Nah, istri saya itu aslinya orang Sunda, tidak ngerti
ngomong Jawa, tapi orang tahu dia tahu ngomong Jawa, tapi nggak bisa ngomong. Tiba-tiba kok dia bisa ngomong Jawa. Jadi sampai saya bela-bela itu dengan temen waktu itu, saya bawa motor dari temen minjem, sampai yang punya motor tuh kantor saya. Tujuan saya tuh kalau misalnya istri saya mau ikut, yang punya motor tuh ngalah naik bis, saya bawa istri pulang. Padahal itu kan istri saya, bukan pacar, bukan teman, bukan siapa, itu istri saya, yang itu tanggung jawab saya. Jadi saya tidak tinggal diam gitu loh. Saya sekali aja nggak mau, alasan ada pengajian cabai rawit, pengajian anak-anak di Islam Jamaah. Terus saya ajak lagi ada ibu-ibu PKK kegiatan posyandu. Saya ajak, pokoknya alasan-alasan yang menolak secara halus. Nah akhirnya dari situ saya to the point. Istri langsung bilang, apa yang Mas yakini silakan paling benar ya monggo, tapi apa yang saya yakini adalah paling benar. Dan ini Mas, istri saya bilang, saya waktu itu dinasihati pengurus, nanti kalau suami pulang ngomong Jawa, ojo nganti dianceli asu, ngomong begitu. Berarti kan luar biasa. Sama anjingnya kan dianggap anjing saya. Anjingnya nggak mau, sama duitnya anjing masih mau. Sampai begitu, di anjing-anjingin kita ini. Sampai akhirnya saya menunggu. Dari momen itu saya menunggu. Akhirnya istri itu waktu itu kalau nggak salah minta uang 3 juta untuk biaya cerai. Saya bilang, yang cerai siapa, yang gugat siapa, ditulah yang bayar, bukan saya. Karena saya nggak mau ceraikan kamu. Akhirnya saya menunggu. Dari Juni 2011 sampai Oktober 2014 saya menunggu momen itu. Ternyata menunggu dari 2. Istri gugat saya atau nikah lagi, langsung nikah, atau kita rujuk 2 ini. Ternyata dari 2 ini nggak ada yang jalan. Singkat cerita, mereka tuh nikah di situ, di depan rumah ibu saya di Gading tuh nikah resepsi. Sampai ada saksi-saksi yang memberi laporan ke saya, itu bahkan saksi-saksi ini yang tahu persis dan sebagai tamu undangan di situ. Dan yang lapor bilang, saya tuh ngebatin Mas, kok sudah bisa nikah padahal sampean suaminya. Gitu. Sebagaimana itu yang liciknya mereka di situ. Subhanallah, sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya wanita itu ada masa iddahnya. Apalagi kalau seorang suami belum mengeluarkan seumpama oke lah di putusan KUA dalam 6 bulan berturut-turut tidak ada ini, maka secara otomatis jatuhlah talak 1 kepada itu kan secara otomatis, tapi kan secara formalitas kita harus urus kan. Di pengadilan agama. Tapi ini nggak ngurus. Akhirnya sebelum pandemi kemarin saya cek itu keabsahan istri saya nikah atau di mana di KUA, saya cek ternyata fiktif. KUA itu fiktif. Sampai saya nunggu di KUA setempat selama kurang lebih 1 jam untuk mengetahui istri saya nikah atau sah di KUA. Dicek itu nggak ada. Sampai di sana KUA-nya bilang, udah Mas, tuntut aja polisi, saya siap jadi saksi. Mereka terkenal kok suka memalsukan dokumen. Jadi berarti itu dokumen palsu itu ya, tidak valid berarti. Berarti tidak apa namanya secara negara nikahnya ya. Itu berani loh. Memasukkan dokumen negara itu berani. Gitu. Biasa ya, kesesatan. Karena saya belum ceraikan. Kalaupun ceraikan setidaknya saya ada bukti. Akte cerai enggak? Iya betul, diurus pra pengadilan gitu kan. Pasti ada alasan kenapa cerai. Saya masih menunggu, ternyata dia poliandri. Sebelum poligami istri sudah poliandri. Keren loh. Hanya di Islam Jamaah adanya. Subhanallah. Jadi Islam yang luar biasa ini ya, pemahaman yang sangat luar biasa. Subhanallah, kesesatannya luar biasa, jelas sekali. Alhamdulillah ya, ini banyak pengalaman yang kita dapatkan dari Ustadz Imam Nasai, yang mana mungkin tidak, kalau kita kupas secara detail mungkin akan banyak makan waktu luar biasa. Hanya perlu ada tempat sendiri gitu. Ada tempat sendiri kajian khusus untuk membahas dari detail, dari segala pemahaman dari A sampai Z-nya. Karena kalau kita ingin membahas secara runut dalam apa namanya pertemuan saat ini, mungkin kayaknya waktunya tidak cukup ya. Bahkan sebelum saya rujuk itu, setelah ketemu Nurul Asnawi itu sejak 2003, itu saya mengatakan gini, saya berdoa ya Allah, seumpama ajaran pahaman Islam Jamaah ini benar, tetapkan saya sampai mati ya. Kalau tidak,
saya dikeluarkan dengan cara apapun saya siap. Betul, begitu saya keluar dari pemahaman itu, saya diusir dari rumah, dari ibu. Nah, dari situ saya juga tidak diberi kesempatan oleh salah satu kiai saya bercokol di majelis ulama pas momen puasa. Jadi betul-betul namanya memperjuangkan akidah, memperjuangkan tauhid ini nggak segampang apa yang mereka sangka. Jadi betul-betul saya dimiskinkan sekali. Jadi tidak ada hanya baju di badan saya bawa. Jadi di dalam kondisi senang, ketika keluar sengsara. Jadi tidak mendapatkan apapun. Doa saya terjawab di 2011. Di 2003 saya berdoa, kerancuan saya terjawab di 2008, kemantapan. Karena saya punya tanggung jawab murid-murid dan orang yang pernah saya rekrut, saya istilah kita tuh bunglon dulu. Memperbaiki dari dalam. Ternyata nggak bisa memperbaiki dalam. Nggak ada istilah memperbaiki dalam itu, nggak ada. Akhirnya di 2011 saya diusir dari rumah. Saya betul-betul dicoret dari ahli waris juga, termasuk dikucilkan juga, saya mewarisi gitu. Tidak dianggap sebagai anak. Iya. Justru tantangan luar biasa. Saya sudah tidak dianggap sebagai anak, tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai itu. Akhirnya pas ibu ngusir saya dari rumah, setahun kemudian pas momen Idul Fitri, saya coba melobi ibu saya ketemu dengan niat birrul walidain. Ternyata niat baik saya ditolak oleh ibu. Sampai banting pintu, kunci pintu dari rumah, sampai teriak-teriak dari dalam, bilang mengatakan, saya tidak terima kamu sebagai anak saya sebelum lagi jamaah. Subhanallah. Dan iming-iming banyak sekali itu, banyak sekali iming-iming. Umroh 1 full Ramadan, Haji Plus 2013, kerja di Bali, kerja di Pekanbaru. Itu banyak sekali, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Saya harus kembali ke Islam jamaah. Gitu. Jadi nggak heran mantan-mantan ini diklaim gila, ini nggak heran karena saya dibawa ke psikiater juga. Jadi dianggap psikis saya sudah bermasalah, terganggu. Gitu. Luar biasa. Insyaallah ya akhwah. Yeah. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwasanya hidayah itu sangat luar biasa mahal. Hidayah itu tidak akan didapatkan kalau hanya berdiam diri. Sebagaimana kita lihat cerita dari Ustadz Imam Nasai tadi, hidayah itu dicari. Ya, kita harus tetap mencari hidayah, berdoa kepada Allah untuk meminta hidayah, meminta amalan-amalan yang justru yang membuat kita itu sabit pada ajaran-ajaran tersebut, ya. Sebagaimana yang kita lihat dari kisah Ustadz Imam Nasai tadi, perjuangan beliau itu tidak mudah, ya. Dibenci oleh keluarganya, dikucilkan, kemudian sosok ibu sendiri, bahkan ibunya, ya, sampai seorang ibu pun tidak menganggap sebagai anaknya, itu bukan luar biasa, bukan sesuatu yang biasa, justru luar biasa, ya. Tetapi beliau tetap istiqomah di atas pemahaman yang beliau sudah jalani sekarang, ya. Beliau tetap maju pantang mundur, ya. Semoga beliau ini tetap istiqomah di jalan yang sudah benar ini tadi, dan bagi yang menonton dan bagi yang melihat kajian ini, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka yang masih tersesat kepada pemahaman-pemahaman yang salah tadi. Ya, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya Ustaz, ya. Ini sudah mencerahkan kita tentang pemahaman-pemahaman yang antum anut dulu. Semoga banyak jamaah-jamaah di sana yang bisa tercerahkan dengan penjelasan antum saat ini. Insyaallah sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.